Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 106, Pertemuan Para Ahli. Pegunungan tak berujung. Jumlah prajurit di pegunungan tak berujung meningkat setelah penemuan teratai air hitam tersebar. Meskipun jajaran pegunungan tak berujung dipenuhi dengan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya yang saling terhubung, masih terdapat beberapa danau dan sungai. Danau bulan yang tenang adalah danau biasa di jajaran pegunungan tak berujung. Akan tetapi, dengan munculnya teratai air hitam, danau bulan tenang ditakdirkan menjadi penuh gejolak. Di dekat Quiet Moon Lake, ada kerumunan besar orang yang berbicara satu sama lain dalam kelompok 2 atau 3 orang. Itu seperti pesta. Begitu banyak orang. Baik Jian Wushuang, seorang pria di alam inti emas awal, maupun Surou, yang berada di alam inti emas mendalam, bukanlah orang-orang penting di antara kerumunan ini. Lagi pula, para prajurit yang bersiap untuk mengambil benih teratai air hitam hampir berada di alam inti emas. Di antara mereka, para ahli di alam inti emas luar biasa lebih dari sedikit. Tentu saja, tidak ada yang akan memperhatikan Jian Wushuang dan Surou. Namun mereka senang bisa berjalan-jalan santai, bahkan dengan santai memilih tempat kosong untuk duduk. Sangat sedikit orang yang memahami esensi tetesan air di antara orang-orang ini. Sebagian besar dari mereka dipekerjakan untuk memperjuangkan benih teratai air hitam itu. Jian Wushuang tersenyum tipis. Seperti di Istana Naga Emas, pengawal Naga Emas dapat disewa asalkan Anda membayar harga yang cukup tinggi untuk mengeluarkan tugas. Beberapa orang dengan kekuatan rendah tetapi latar belakang bagus akan mempekerjakan para ahli dan menawarkan bayaran tinggi untuk memperjuangkan benih teratai air hitam. Ratusan ahli sudah ada di sini dan masih banyak lagi yang akan datang. Kurasa akan terjadi pertarungan yang dahsyat dan tragis saat teratai air hitam muncul, kata Surou, lalu melirik ke arah tengah danau bulan yang tenang. Sebuah teratai hitam dapat terlihat sedang beristirahat di sana. Teratai air hitamlah yang paling penting baginya. Jangan khawatir. Dilihat dari penampilannya, saya perkirakan teratai air hitam akan selesai mekar dalam 2 atau 3 hari, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Pada saat ini, hei, bocah-bocah nakal. Tiba-tiba terdengar suara kasar saat seorang pria berotot berambut merah datang dan berkata dengan suara pelan, tempat ini sekarang milik kami. Kalian bisa pergi. Kenapa? Beberapa orang langsung kesal. Jian Wushuang dan Surou juga memperhatikan mereka karena mereka juga duduk di area itu. Jika kalian tidak melakukan apa yang kukatakan, aku akan membunuh kalian. Pria berotot berambut merah itu menatap orang-orang yang tidak puas itu. Pada saat yang sama, mengikuti di belakang pria berotot berambut merah itu, sederet orang datang. Pemimpin mereka adalah seorang pria berpenampilan rapi yang memegang kipas. Apakah kau sudah menemukan tempatnya? Suara pria yang berpenampilan rapi ini terdengar dingin dan ekspresinya jelas menunjukkan jejak kesombongan. Melihat lelaki berpenampilan rapi itu, warga sekitar yang kesal pun terkejut. Dia adalah Tuan Mubai. Ya, dia adalah Ling Mubai, peringkat ke-96 dalam daftar naga bumi. Orang-orang dari daftar naga bumi juga ada di sini. Berada di daftar naga bumi merupakan hal yang paling diinginkan semua pendekar di alam inti emas. Peringkat dalam daftar naga bumi merupakan impian banyak orang. Dinasti Tianzong sangat luas dan prajurit alam inti emas tidak terhitung banyaknya. Namun, hanya 100 orang yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar naga bumi. Tentu saja, mereka semua adalah ahli sejati, dan masing-masing terkenal. Sekarang seorang prajurit di daftar naga bumi telah tiba. Hal ini tentu saja menimbulkan sedikit kehebohan. Karena kau tahu dia adalah Master Mubai. Minggirlah. Pria berotot berambut merah itu berteriak dengan brutal. Seketika itu pula orang-orang yang tadinya tidak senang terhadap si pria berotot berambut merah itu bangkit dan pergi dengan hati-hati. Ayo pergi juga, kata Jian Wushuang, lalu dia dan Surou meninggalkan tempat itu. Tentu saja, Jian Wushuang mengalah bukan karena dia takut pada Ling Mubai. Dia hanya merasa tidak perlu memusuhinya. Meskipun Ling Mubai terlihat lembut dan baik hati, dia sebenarnya sangat ganas. Surou tidak dapat menahan diri untuk berkata. Dalam pertarungan memperebutkan benih teratai air hitam ini, para ahli yang datang ke daftar naga bumi sama sekali bukan hanya Ling Mubai. Namun, saat pertarungan dimulai, para ahli itu akan dipandang sebagai musuh utama oleh yang lain karena ketenaran mereka. Namun, kita berbeda dari mereka, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Tak satu pun dari kami dikenal publik. Alam kami biasa saja, tanpa sesuatu yang menonjol. Tak seorang pun tahu seberapa kuat kami. Karena itu, kami akan memanfaatkan itu saat pertarungan sesungguhnya untuk teratai air hitam dimulai. Ya, Surou mengangguk. Dia juga mengerti. Waktu berlalu dengan cepat dan 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari ini, serentetan prajurit di alam inti emas telah tiba di danau bulan yang tenang, satu demi satu.
Sekarang, jumlah prajurit di Danau Bulan yang tenang lebih dari 10.000. Di antara orang-orang itu, ada banyak ahli terkenal. Belum lagi para ahli yang memiliki kekuatan dan reputasi besar di dinasti Tianzong, hanya orang-orang dari daftar naga bumi yang berjumlah 6. Keenam ahli yang masuk dalam daftar naga bumi ini sangat menonjol dibandingkan dengan yang lainnya. Lihat, dia adalah singa api, peringkat ke-63 dalam daftar naga bumi. Pisau darah Tusin. Dia juga ada di sini. Lihat, itu Master Mubai, dia lembut dan baik hati seperti biasa. Dia Ziyang, wanita gila itu. Bahkan dia ada di sini. Di tengah kerumunan, banyak sekali prajurit yang berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mereka sebagian besar berfokus pada para ahli di daftar naga bumi. Singa Api, Tusin, Ziyang, dan Ling Mubai semuanya berada di bawah peringkat 60 di daftar naga bumi. Mereka bukanlah ahli yang sebenarnya. Jian Wushuang berbicara dengan Surou dengan santai. Pada daftar naga bumi, peringkat yang lebih tinggi berarti kekuatan yang lebih besar. Dari 6 ahli yang tercantum dalam daftar naga bumi, hanya 2 yang benar-benar bisa menjadi ancaman serius bagi Jian Wushuang. Yang pertama adalah seorang pria berjubah ungu yang membawa tombak panjang 2 bagian di punggungnya. Meskipun usianya paling muda 20-an, matanya yang gelap sangat dingin dan suasana di sekitarnya sangat menakutkan. Tombak ajaib Gutao. Dia menduduki peringkat ke-39 dalam daftar naga bumi. Konon, Gutao adalah seorang yatim piatu yang tumbuh di kamp bandit. Hatinya yang penuh dengan keinginan membunuh terbentuk karena pengalaman buruknya saat masih muda. Ia memahami esensi tetesan air, jadi benih teratai air hitam sangat berguna baginya. Dan yang satu lagi adalah seorang pria parubaya, berjubah biru kehijauan, dan sangat riang. Lelaki berjubah biru kehijauan itu mengenakan pakaian kasual dan saat ini tengah bersantai di batang pohon besar, memegang kendi sambil minum dengan riang dan wajah merah. Xiao Mang sudah terkenal 10 tahun lalu. Saat itu, ia sudah masuk dalam daftar naga bumi. Namun sekarang, 10 tahun kemudian, ia berada di peringkat ke-22 dalam daftar naga bumi. Dia menduduki peringkat tertinggi di antara ke-6 ahli yang ada pada daftar naga bumi. Sementara itu, Xiao Mang tidak memahami esensi tetesan air. Dia tidak diundang untuk membantu memperjuangkan benih teratai air hitam oleh siapapun di sini, jadi dia sendirian. Namun, dia telah datang.